Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelas 12 IPS 1 akan membawa cerita rakyat yang berjudul Bujang Nadi Dare Nandung. Selamat menyaksikan. Alkisah pada akhir abad ke-13 di tanah Palu, berdiri sebuah kerajaan yang dipimpin Raden Janu. Palu merupakan wilayah paling utara Kabupaten Sambas, wilayah negeri Sarawak Gunung. Saat Raden Janu wafat, kekuasaan diberikan kepada anak angkatnya yang bernama Tanu Unggal. Tanu Unggal pun memerintah kerajaan mendiang ayah angkatnya, dan ia pun menjadi seorang figur yang ditakuti oleh rakyatnya. Apapun keinginan Tanu Unggal harus dipenuhi, dan apabila ada rakyat yang menentangnya, maka mereka akan dihukum. Tanu Unggal memiliki seorang istri, dan dari pernikahan itu, Tanu Unggal dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama Bujang Nadi dan Dare Nandung. Tanu Unggal lalu mengekang anak-anaknya, tidak memperbolehkan anak-anaknya keluar dari istana, apalagi berbaur dan mengenal rakyat jelata. Bujang Nadi dan Dare Nandung mempunyai watak yang sangat bertolak belakang dengan ayahandanya. Selain itu, mereka dianugerahi wajah nan elok menawan. Pembawaan mereka lemah lembut, memiliki jiwa sosial yang tinggi tanpa memandang bulu. Bujang Nadi dan Dare Nandung mempunyai kegembaran masing-masing. Bujang Nadi gemar memelihara ayam jantan, sedangkan Dare Nandung sangat gemar menenun kain. Tanu Unggal yang kejam pun memanggil pengawalnya. Pengawal, kemarilah kalian. Bukankah kalian sudah melihat kedua anakku sudah tumbuh dewasa? Untuk itu, aku perintahkan kalian untuk menjaganya. Benar Baginda, jangan sampai mereka terpengaruh dengan rakyat jelata. Siap, akan kami laksanakan perintah Baginda. Kalau sampai ada sesuatu kejadian yang terjadi kepada putra-putriku, kalian akan menerima akibatnya. Siap Baginda Raja dan Ratu, akan kami jalankan perintah Baginda. Tiba-tiba datang lagi pengawal kerajaan untuk melaporkan sesuatu. Secara hormat, Baginda Raja, izinkan hamba untuk memberikan laporan. Silahkan. Di sebelah selatan kerajaan ada beberapa rakyat yang enggan membayar pajak pada kerajaan. Hal ini dikhawatirkan dapat membuat rakyat lainnya juga ikut enggan membayar pajak. Kurang ajar. Berani-beraninya mereka melakukan hal seperti itu. Bawa mereka ke hadapanku. Sekarang. Baiklah, Baginda. Para pengawal bergegas membawa paksa para rakyat dan menyerahkan mereka kepada Raja Tanu Unggal untuk diadili. Inilah rakyat yang enggan membayar pajak pada kerajaan yang mulia. Kekuatan apa yang kalian punya sehingga berani tidak membayar pajak? Atas apa yang sudah kalian lakukan, maka kalian tidak pantas untuk hidup. Pengawal, bawa mereka ke tempat eksekusi mati. Sekarang. Ampuni kesalahan kami yang mulia, maafkan kami. Kami berjanji tidak melakukan kesalahan ini lagi yang mulia. Kami berjanji. Pengawal, laksanakan perintahku. Sekarang. Bujang Nadi dan Dare Nandung melihat ayah mereka memberikan hukuman yang berat kepada rakyat semakin tidak senang dengan hal itu. Tetapi mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Maka Bujang Nadi dan Dare Nandung melakukan hal kegemaran mereka dengan ditemani pelayan mereka masing-masing. Lihatlah ayamku ini, perawakannya sungguh gagah sekali. Suatu saat, ayam ini pasti akan menjadi petarung yang tangguh. Iya, Pangeran. Ayam ini sangat gagah dan tangguh. Hamba juga yakin bahwa ayam Pangeran akan menjadi petarung yang hebat. Lihatlah tenunku ini, sungguh indah bukan? Iya, Tuan Putri, sungguh indah dengan Tuan Putri. Apalagi kain tenun yang Tuan Putri kerjakan sekarang. Hamba sama sekali belum pernah melihat kain seindah ini. Ah, kau bisa saja, saya juga masih belajar menenun.
Jadi kamu jangan terlalu berlebihan. Tidak, Tuan Putri. Hamba tidak berbohong. Kanyanda Tenun tidak kalah cantik dengan paras Tuan Putri. Terima kasih pelayanku. Sementara itu, Tan Unggal yang semakin semena-mena memanggil para pengawal untuk memberikan sebuah perintah kepada rakyat. Pengawal, sampaikan kepada seluruh rakyat bahwa pajak Danau Peti akan naik 2 kali lipat. Dikarenakan untuk menghadapi musim kemarau yang akan datang, maka mereka wajib membayar pajak Danau Peti. Jika ada rakyat yang melawan, maka aku tak akan segan untuk mengakhiri hidup mereka. Baik, Yang Mulia. Pengawal pun bergegas menyampaikan perintah raja pada rakyat. Rakyat sangat keberatan dengan keputusan raja yang semakin hari semakin menyulitkan mereka. Namun, mereka tidak ada pilihan selain mengikuti perintah sang raja. Semakin hari, semakin banyak aja ya pajak dari kerajaan. Iya, katanya untuk persiapan musim kemarau. Padahal kita juga harus membuat persiapan untuk diri kita sendiri. Benar, apalagi saat musim kemarau, hasil panen pasti menurun. Pajak malah dinaikkan. Kalau begini terus, kita mau makan apa? Sudah ibu-ibu, kita tidak bisa melawan Raja Tan Unggal. Daripada kita mendapat hukuman darinya, ya mau tidak mau kita harus patuh dengan perintahnya. Begitulah kehidupan di kerajaan akhir-akhir ini. Pada suatu saat, Bujang Nadi dan Daren Nandung sedang berjalan di taman kerajaan. Namun, percakapan mereka berdua didengar oleh Hulu Balang kerajaan. Hulu Balang mengira mereka akan melakukan pernikahan sedara, sehingga membuat kesalahpahaman. Adinda Daren Nandung adikku, apakah kau tak ada rencana untuk menikah? Sejauh ini belum ada Kakanda. Mengapa begitu adikku? Kanda Bujang Nadi, demi bumi dan langit, Adinda bersumpah bahwa Adinda tidak akan menikah apabila tidak dengan seorang jejaka yang mirip seperti Kakanda. Daren Nandung adikku, rembulan dan matahari boleh saja gerhana, tetapi tatapan mata Kakandamu ini tidak akan pernah memberi makna cinta untuk seorang perempuan yang berakhir dengan suatu perkawinan. Jika perilaku dan parasnya tidak seelok engkau, oh adikku. Pengawal pun bergegas memberitahukan hal tersebut kepada raja. Salam Paduka Raja, hamba ingin menyampaikan sebuah kabar. Silahkan Hulu Balang. Hamba tidak sengaja mendengar percakapan Pangeran Bujang Nadi dan Tuan Putri Daren Nandung di taman kerajaan. Sepertinya mereka merencanakan untuk melakukan perkawinan sedara. Apa katamu? Mereka merencanakan hal seperti itu? Sungguh hal yang tidak bisa dimaafkan. Hulu Balang, pengawal, tangkap mereka berdua dan bawa ke hadapanku sekarang. Pengawal pun segera bergegas menangkap Bujang Nadi dan Daren Nandung yang sedang berbincang dan membawa mereka ke hadapan Paduka Raja. Apa-apaan kalian ini? Berani sekali kalian menyodorkan senjata kepada Pangeran dan Tuan Putri. Kami diperintah Raja untuk menangkap dan membawa kalian ke hadapan Paduka Raja sekarang. Apa kesalahan kami? Apa salah kami, wahai Hulu Balang dan pengawal, sehingga kami mau ditangkap? Tanpa memperdulikan ucapan Bujang Nadi dan Daren Nandung, Hulu Balang dan pengawal langsung membawa paksa mereka ke hadapan ayahnya. Apa yang kalian rencanakan, wahai anakku? Kalian ingin melakukan pernikahan sedara? Dari siapa ayah mendengar kabar tersebut? Sungguh, kami tidak berencana melakukan hal seperti itu. Tak perlu membela diri. Jujurlah kepadaku sekarang. Apakah ayah tidak percaya kepada anakmu sendiri? Kami tidak mungkin memiliki niat seperti itu. Tak perlu lagi untuk mengelak. Aku sudah tahu semuanya. Kalian tidak pantas untuk hidup. Pengawal, siapkan kedua lubang untuk mengubur kedua anak ini. Hidup-hidup. Apa ayah ingin mengeksekusi kami? Kami ini anakmu, ayah. Kami tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Pikirkanlah dengan matang, wahai Kakanda. Adinda merasa tidak mungkin mereka melakukan hal seperti itu. Sorry ya. Sudah. Pengawal, kuburkan mereka berdua. Sekarang. Kemudian keduanya tetap diseret menuju sebuah bukit yang jauh dari istana untuk dikuburkan secara hidup-hidup. Bersama ayam jantan dan alat tenun sebagai penyertaan mereka.
Pernyataan dan ibaan mereka tidak didengarkan oleh ayahandanya dan dikuburkan secara hidup-hidup. Mata tinggi tak sanggup bicara, mulut terkunci tanpa suara. Bila tiba saat berganti dunia, alam yang sangat jauh berbeda, siapkah kita menjawab semua pertanyaan? Ingat, siapapun yang bersalah di negeri ini, aku akan siap menghukum, walaupun itu anak kandungku sendiri. Hal itu membuat rakyat marah akibat kejadian tersebut. Rakyat tidak tahan dengan kepemimpinan Raja Tan Unggal. Bahkan sebagian pengawal pun tidak suka dengan kepemimpinan Tan Unggal. Ini sudah tidak bisa dibiarkan. Kejaman raja sudah sangat kelewatan. Sepertinya kita harus menggulingkan kekuasaan Raja Tan Unggal. Wahai rakyat semesta, setujukah kita menggulingkan Raja Tan Unggal yang begitu kejam? Setuju. Mereka pun menyusun siasat dan strategi untuk membunuh Tan Unggal, yaitu dengan cara menenggelamkan Raja Tan Unggal yang juga dibantu oleh pengawal kerajaan. Mari kita menyusun rencana untuk menggulingkan Raja Tan Unggal. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita tenggelamkan Raja Tan Unggal di sebuah sungai? Wah, ide yang sangat bagus. Ayo kita tenggelamkan Raja Tan Unggal. Ayo! Rencana untuk menenggelamkan Raja Tan Unggal pun dimulai. Pengawal memberitahu raja bahwa Sambas akan diserang musuh. Oleh karena itu, Raja Tan Unggal harus dibawa ke tempat yang aman. Tan Unggal pun percaya begitu saja. Kemudian pengawal segera membawa raja yang kejam itu di tepi sungai bersama para rakyat. Di sana sudah tersedia sebuah peti yang terbuat dari besi. Untuk apa peti besi itu, wahai pengawal? Peti besi itu untuk melindungi tuanku dari musuh. Mendengar penjelasan pengawal itu, Tan Unggal pun percaya. Tanpa berpikir panjang, Tan Unggal pun masuk ke dalam peti tersebut. Tan Unggal bersama pengawal dan para rakyatnya pun memulai pelayaran ke tempat yang aman. Setelah menempuh pelayaran yang begitu jauh, mereka berhenti di sebuah sungai dan Raja Tan Unggal pun ditenggelamkan dalam keadaan terkurung di dalam peti besi. Dan Raja Tan Unggal pun mati tenggelam. Akhirnya terjadilah pemulihan kekuasaan yang dilakukan oleh rakyat semesta, dan kekejamannya Raja Tan Unggal terbukti dengan adanya makam Bujang, Nadi, dan Dare Nendung yang masih dapat ditemukan dan menjadi salah satu objek wisata sejarah di Kabupaten Sambas. Begitulah ceritanya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya,
Pahala datang berlipat ganda, berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa